الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول الله من الأولين من هذه الأمة والآخرين. اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد. Kepada kita keseluruhan santri dan santriah baik tingkat wusta maupun ulia, mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari yang sangat mulia ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman yang paling utama dan juga nikmat Islam yang menjadikan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar kita menjauhi segala larangannya dan benar-benar kita bertakwa kepadanya, melaksanakan ibadah-ibadah yang telah ditetapkan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Habibina wa Syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Kita pada hari ini mengkaji tentang fadilah mengaji Al-Quran atau keutamaan kita benar-benar mencari mengamalkan kitab yang sangat mulia, yaitu Al-Quran. Tidak ada lagi di antara kita yang tidak kenal dengan namanya Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadikan Al-Quran itu mukjizat yang paling besar kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan hal ini, mari kita kaji pada pagi hari ini tentang fadilah mengaji Al-Quran, tentang keutamaan orang-orang yang belajar Al-Quran. Ini kita kutip dari banyak hadis-hadis yang telah menjelaskan keutamaan atau fadilah membaca Al-Quran, karena sangat besar manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Di antaranya yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nabi kita Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, hadis dari sahabat Utsman bin Affan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Beliau bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu semua itu yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ini adalah hadis dari Bukhari. Kita di pondok pesantren yang kita cintai ini, alhamdulillah kita tetap belajar Al-Quran. Tuan-tuan guru kita, kiai kita, ustaz kita mengajarkan Al-Quran. Jadi ada yang belajar, ada yang mengajarkan. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang yang baik. Isi baik-baik kita belajar Al-Quran. Maka alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada hati kita dulu untuk belajar di pondok pesantren ini. Kita alhamdulillah di setiap hari kita belajar Al-Quran. Kita belajar tafsir, belajar Al-Quran. Kita belajar balaghah, belajar Al-Quran. Kita belajar Al-Quran. Itu diutamakan. Jadi sebaik-baik belajar itu adalah Al-Quran. Yang kedua, an Abi Dzar qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abi Dzar, la anta hadu wa fata'allama ayatan min kitabillahi khairun laka min an tusalli mi'ata rak'atin. Yang kedua, fadilah keutamaan membaca Al-Quran, hadis dari Abi Dzar. Baginda Nabi Muhammad bersabda kepadaku, hai Abu Dzar, sesungguhnya pergilah mengaji, walaupun ngajinya cuma satu ayat dari kitab Al-Quran. Itu lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Ini terdapat dalam hadis Sunan Ibnu Majah, fadilah dan keutamaan belajar Al-Quran. Jadi Rasulullah mengajak Abi Dzar dulu untuk belajar. Pergilah kau belajar, mengaji. Satu ayat saja pun yang kau pelajari, yang kau baca, itu lebih baik daripada kau sholat sunnah rakaat. Itu luar biasa. Dulu orang-orang tua kita, masa zaman saya, era 80-an, 90-an, itu diajak mengaji. Kita mengaji ke guru sana, ustaz sana. Belajar kitab Baghdadiyah, alif, ba, ta, sa, jim, a, o. Dulu belum punya lampu listrik, masih lampu teplok. Kita pasang lampu teplok kita menuju tempat belajar Al-Quran, belajar ngaji. Jadi orang yang menyuruh dapat pahala, orang yang belajar Al-Quran juga dapat pahala. Jadi ayah dan ibu kita itu adalah kita luar biasa mendapat pahala. Isunya kau belajar di pondok pesantren ini untuk belajar kitab Al-Quran, belajar kitab-kitab agama. Nanti di alam barzakh si orang-orang tua itu ada nanti penyesalan yang luar biasa. Apa penyesalan mereka? Adalah tidak mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah, tidak mengajari anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan solehah. Hartanya yang terbanyak, cinta kepada dunia, tapi pikirkan anak kemana. Maka beruntunglah ayah dan orang tua kita, mereka mengajak kita belajar. Pondok pesantren ini
mau sekolah, ya sekolah umum misalnya, ya nggak saya lakukan. Kita yang berpikir yang sehat, ya pikir yang sehat. Mana lebih banyak kita belajar di pondok pesantren ini ketimbang di sekolah umum belajar agama, terutama Al-Quran. Karena hanya 3 jam itu pun sudah campur aduk semua pelajarannya. Ikan agama Islam dan pendidikan. Tak sempat lagi belajar Al-Quran. Ada tak sempat lagi belajar Al-Quran. Kecuali lah ada mungkin perlombaan usaha di sekolah itu. Atau hari-hari besar. Baru ingat dengan Al-Quran. Kalau kita di sini alhamdulillah. Tengok di musola kita Al-Quran sudah banyak yang rusak. Kenapa? Banyak dibaca. Tengok di musolanya sekolah-sekolah umum itu. Al-Qurannya masih tutup, bagus, berapi, banyak dibaca. Kalau masih berpaling hati menuju ke sekolah yang lain, gila. Andaikan ayah dan ibu kita sudah tiada, mereka sangat menyesal. Sekolahkan kita lebih sedikit dengan sekolah agama. Saya berbangga, saya beruntung sekolahkan saya ke sekolah agama. Untuk saya banyak lebih tahu belajar Al-Quran. Ini hadisnya sahih ini hanya 3 keutamaannya tadi. Sebaik-baik belajar, supaya tahu kalian, yang paling baik belajar itu hanya belajar Al-Quran. Walaupun ada orang belajar mau jadi pesawat, itu kan belajar Al-Quran. Bisa dia buat HP, handphone, bisa dibuat mobil. Itu karena apa? Al-Quran. Dalam Al-Quran semua itu. Mungkin tidak seperti otaknya kita B.J. Habibie. B.J. Habibie dengan tahu dia buat pesawat, dia jadi wakil presiden, dia menteri, bisa dia pintar, dia di Jerman. Tapi akhir kehidupan dia menyesal. Rupanya sebaik-baik belajar itu bukan belajar untuk pesawat, tapi belajar Al-Quran. Dan kalian yang budaya jangan lupa. Ini terutama bagi kelas 9. Nanti menyesal kan? Andaikan saya, andaikan. Apalagi sudah masuk kita nanti ke dalam neraka ya Pak. Disitulah nanti ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, lebih bagus aku jadi tanah daripada aku jadi manusia karena disiksa alam azab azab neraka. Ini dua panggilan. Jadi sebaik-baik kita belajar itu belajar Al-Quran. Sebaik-baik kita ngaji. Rasul menyuruh Abu Jahal sahabatnya, ini kau Abu Jahal belajar ngaji, belajar Al-Quran. Lebih kau ingin belajar Al-Quran ketimbang kau sholat 100 rakaat. Mungkin 20 rakaat atau 27 rakaat kita sholat tarawih sudah capek. 10 rakaat sudah capek. Dan kali itu 2 rakaat sholat subuh saya itu susah. Kalau kita tanya kali ini masih ada yang belum sholat subuh. Masih ada yang belum sholat subuh. Ini. Jadi yang dua-dua ini 100 rakaat dan sebaik-baik belajar itu sahih dia. Dari hadis Sunan Ibnu Majah dan hadis Sahih Bukhari. Yang terakhir, yang ketiga, man ta'allama ayatan min kitabillahi ista'balathu yawmal qiyamah adhaku fi wajhihi. Wa akhrajat Tabarani min hadisi Abi Amanah. Al-Quran akan menjemput di hari kiamat kepada orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi hadis ini Rasulullah mengatakan bahwa barang siapa belajar
mengaji satu ayat dari kitab Al-Quran, maka ayat itu akan menjemput kepada dirinya ketika hari kiamat dengan tersenyum wajahnya yang menyenangkan. Hadis Tabarani dari hadis Abi Amamah. Jadi nanti Al-Quran yang kita baca satu huruf saja. Dengarkan, satu huruf saja yang kau pelajari. Misal alif. Huruf alif ini nanti akan mengejar kau di hari kiamat dengan penuh senyuman. Andaikan kita melangkah-langkah nanti di padang mahsyar itu, datang huruf alif ini, kau belajar satu huruf. Senyum dia di pedangnya tanganku, diangkat kata. Apa lagi luar biasa banyak hurufnya yang kau baca. Mereka rame-rame mendekati kau. Mungkin dilemparkan kau langsung ke surga tanpa kau sadari kau sudah di alam yang namanya alam surga. Ini kajian betul-betul ini bukan ecek-ecek ini. Dan ecek-ecek di luar. Ini kaji kita yang betul. Yang bilang Rasulullah. Hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Satu saja kata-katanya akan menjemput diri kita nanti di hari kiamat dengan senyum wajahnya yang menyenangkan. Huruf Al-Quran itu yang menjemput kita. Maka tak tahu orang yang baca Quran itu. Tahu. Sudah kita lihat kelebihan dan keutamaannya. Ya, luar biasa. Maka nenek-nenek kita itu dulu, orang-orang tua kita dulu, kalau sudah habis sholat isya, dia terus apa? Hidup. Minimal baca Fatihah, baca suratul Ikhlas, Ma'udatain, baca sholawat, menyanyikan sifat-sifat Allah. Ujung tidak mengambil dia hidup. Itulah yang dia ucapkan. Ditambah apa satu lagi? Orang-orang tua kita itu dulu mengambil batu diambil. Dibacakannya satu. Qul huwallahu ahad Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada satu batu. Jadi diwasiatkan itu sama anaknya, kalau saya mati nanti inilah batu buat ibu salat saya. Buat ibu salat saya. Yang bacakan Qul huwallahu itu suratul Ikhlas itu orang lain baca, bukan kita. Jadi ada persiapan yang dibuat. Kalian media, kita benar atau salah, tapi sebenarnya kita hanya ada media. Ada seorang nenek yang berusia 106 tahun di Kalimantan. Itu katanya keturunan adat, keturunan itu Rasulullah SAW. Dan itu sudah berusia 106 tahun. Tapi biasanya apa? Baca Quran. Batu-batu tetap banyak di ruang kamarnya itu. Batu itu nanti untuk dibuatnya, kan diulang-ulanginya batu itu kembali. Itu baca Quran terus. Nenek itu masih bisa baca Quran tanpa kacamata seperti saya. Saya baca. Itu usia 106 tahun. Tahu masih berusia 10 tahun, 12 tahun, 15 tahun. Tak sanggup kita seperti itu. Tetapi dengan mempelajari keutamaan fadilah Al-Quran ini bisa menggerakkan hati kita semua. Sama itu. Kita ada berjumlah semua di sini kurang lebihnya kalau aktif semua 700 orang kita, 600 orang kita. Kenapa kita saja yang penting di hari Jumat? Kenapa yang lain di mana? Mereka. Itulah hidayah dari Allah.
Ditujukan hatimu, oh ini Jumat, kamu belajar sebentar kitab-kitab salafiyah. Duduk itu biasanya. Hari pun cerah, pas saya cepat, itu yang dapat hidayah. Yang lainnya di mana? Kita tidak tahu. Karena berbeda-beda. Nah itu yang harus wajib kita pikirkan bersama. Keuntungan itu berbeda-beda. Selera itu berbeda-beda. Saya bilang kemarin, sering saya ucapkan, andai kan saya kasih uang sama kau 50.000 per orang, ayo sama-sama kita masuk ke kemarin. Baru nanti keluar dari situ wajib habis yang 50.000. Tanya si A, beda dengan si B, si D, beda itu. Yang satu dia beli buku tulis, yang satu dia beli Indomie, yang satu dia beli pensil, yang satu dia beli baju, yang satu beli yang lain. Itulah beda-beda selera itu. Ada yang suka bakso, ada yang suka pecel, ada yang suka sate, ada sama sekali tak suka. Itulah perbedaan. Itu namanya dunia. Maka camkan yang terakhir, supaya kita nanti mendapatkan kebahagiaan di surga, harus disesuaikan dengan amal ibadah kita di dunia. Kalau mau dapat hidup satu yang mewah, bacalah Al-Qur'an. Kau baca 3 kali, sudah dapat 3 gedung di surga nanti. Tidak ada 3 kali baca Al-Qur'an 3 kali. Kalau tak ada, malam Jumat tadi baca surah Yasin. Kata Rasulullah, orang baca surah Yasin malam Jumat akan Allah ampuni dosanya. Jumat ini, Jumat yang berikutnya. Andaikan Anda wafat meninggal dunia di antara Jumat ini ke Jumat yang lain, Bapak mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Minimal membaca ayat-ayat Al-Quran. Sempatkan dirimu saja. Tak ada waktu kecuali kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu. Ya, pikirkan. Nah, dengan ini kepada kita keseluruhan, lain yang terakhir adalah kita mengharap ridho dari Allah. Semoga kita dapat membaca, belajar, dan mengamalkan Al-Quran, serta kita tetap menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah karena kitab Al-Quran itu jadi nikmat yang agung kepada kita. Maka orang yang baca Quran, orang yang mempelajari Al-Quran adalah nikmat yang paling agung, paling mulia di sisi kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kita Al-Quran, baca Quran, dan kita mendapat ridho dan taufiknya, jika kita nanti bahagia di dunia, bahagia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu yang kita kaji pada hari ini. Ada 3 ayat tadi.